Yesus, haleluya. Supaya percaya sama-sama katakan amin, amin, amin. Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, mari kita hari ini ada di bulan terakhir daripada tahun 2003. Siapa yang percaya bahwa Tuhan tidak pernah berubah? Amin. Ya, keadaan akan berubah, tapi Tuhan tidak pernah berubah. Ini keren sekali saudara. Zaman akan berubah, segala sesuatu berubah, semuanya berubah, tapi Yesus tetap sama, baik dulu, sekarang, maupun sampai selama-lamanya. Luar biasa Tuhan Yesus. Mari saudara buka Alkitab saudara dalam kitab Ulangan. Jadi di bulan terakhir, di minggu yang pertama daripada bulan Desember tahun 2023 ini, saya rindu membagikan satu kebenaran untuk menguatkan kita mendapat berkat di akhir tahun dan awal tahun nanti. Saudara buka Ulangan pasal yang ke-11 ayat yang ke-8 sampai ayat 28. Ulangan pasal 11 ayat 28 sampai ayat yang ke-8 sampai ayat 28. Judul perikopnya adalah ketaatan mendatangkan berkat dan ketidaktaatan mendatangkan kutuk. Jadi kamu harus berpegang kepada seluruh perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya kamu kuat untuk memasuki serta menduduki negeri kemana kamu pergi mendudukinya, dan supaya lanjut umurmu di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepada mereka dan kepada keturunan mereka, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Sebab negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya bukanlah negeri seperti tanah Mesir, dari mana kamu keluar, yang setelah ditabur dengan benih harus kau airi dengan jeripaya, seakan-akan kebun anggur. Tetapi negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya ialah negeri yang bergunung-gunung dan berlembah-lembah, yang mendapat air sebanyak hujan yang turun dari langit, suatu negeri yang dipelihara oleh Tuhan Allahmu. Maka Tuhan Allahmu tetap mengawasinya dari awal sampai akhir tahun. Jika kamu dengan sungguh-sungguh mendengarkan perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, sehingga kamu mengasihi Tuhan Allahmu dan beribadah kepadanya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, maka Ia akan memberikan hujan untuk tanahmu pada masanya, hujan awal dan hujan akhir, sehingga engkau dapat mengumpulkan gandummu, anggurmu dan minyakmu. Dan Dia akan memberi rumput di padangmu untuk hewanmu, sehingga engkau dapat makan dan menjadi kenyang. Hati-hatilah supaya jangan hatimu terbujuk, sehingga kamu menyimpang dengan beribadah kepada Allah lain dan sujud menyembah kepadanya. Jika demikian, maka akan bangkitlah murka Tuhan terhadap kamu, dan Ia akan menutup langit sehingga tidak ada hujan dan tanah tidak mengeluarkan hasil. Lalu kamu lenyap dengan cepat dari negeri yang baik yang diberikan Tuhan kepadamu. Tetapi kamu harus menaruh perkataanku ini dalam hatimu dan dalam jiwamu. Kamu harus mengikatnya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Kamu harus mengajarkannya kepada anak-anakmu dengan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, dan apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau sedang berbaring, dan apabila engkau bangun. Engkau harus menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu, supaya panjang umurmu dan umur anak-anakmu di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, untuk memberikannya kepada mereka selama ada langit di atas bumi. Sebab jika kamu sungguh-sungguh berpegang kepada perintah yang kusampaikan kepadamu untuk dilakukan dengan mengasihi Tuhan Allahmu, dengan hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, dan dengan berpaut kepadanya, maka Tuhan akan menghalau semua bangsa ini dari hadapanmu, sehingga kamu menduduki daerah bangsa-bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripadamu. Sebab tempat yang diinjak oleh telapak kakimu, kamulah yang akan memilikinya, mulai dari padang gurun sampai gunung Libanon, dan dari sungai itu, yakni sungai Efrat, sampai laut sebelah barat.
akan menjadi daerahmu. Tidak ada yang akan dapat bertahan menghadapi kamu. Tuhan Allahmu yang akan membuat seluruh negeri yang kau injak itu menjadi gemetar dan takut kepadamu, seperti yang dijanjikan kepadamu. Lihatlah, aku menghadapkan kepadamu pada hari ini berkat dan kutuk. Berkat apabila kamu mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, dan kutuk jika kamu tidak mendengarkan perintah Tuhan Allahmu dan menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, dengan mengikuti Allah lain yang tidak kamu kenal. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, luar biasa. Saya percaya ini menjadi makanan kita untuk kekuatan kita, saudara, di akhir tahun dan siap memasuki awal tahun. Saudara, siapa yang sudah siap memasuki tahun yang baru? Siap ya? Siap di sini dengan semangat atau dengan kecewa atau dengan keraguan atau dengan pergumulan? Nah, kalau pakai baju baru, kira-kira pakai baju baru, wajahnya itu sedih-sedih, saudara, kira-kira baju barunya jadi cakep nggak? Saya pernah dikasih baju mahal, saudara, itu batik sutra kayaknya ya. Itu harganya kalau tidak salah, karena masih ada labelnya waktu itu, sekitar 4,8 juta. Ya, tapi itu batik sekarang dijual 50.000 di bawah. 5.000 di bawah. Ya, karena waktu dikasih itu harga kalau tidak salah 4,8, 4,9 juta. Tapi waktu saya pakai, saudara, batik itu, karena waktu itu saya dalam posisi lagi tidak diberkati, posisi saya lagi banyak pergumulan. Begitu saya copot label harganya, kan tidak mungkin kita pakai baju ada label harganya kan. Begitu saya copot label harganya, saya tidak bisa tenang selama beberapa hari. Saya bilang, buat apa baju yang 4,8 juta? Ini bisa buat hidup 1 bulan. Kan gitu ya. Jadi mata saya tertuju kepada kenyataan bahwa saya lagi butuh uang banyak. Kenapa saya dapat baju harganya 4,8 juta? Itulah pikiran saya waktu itu. Saya lupa itu tanda Tuhan mau mendandani saya. Katakan amin. Dengan baju yang bagus, yang elok, kan itu bukan saya beli ya, dikasih. Itu sebagai penghormatan, supaya nanti kalau saya pergi melayani, saya khotbah, saya pergi kondangan, orang akan melihat betapa besar berkat Tuhan dalam hidup saya. Orang tidak melihat betapa banyaknya pergumulan saya. Tapi karena saya mengizinkan pikiran-pikiran kotor datang dalam diri saya, halo, saya tidak bersyukur dengan baju yang harga hampir 5 juta itu. Beberapa hari saya mikir, apa saya ngomong saja ya sama yang ngasih? Lebih baik kasih mentahnya saja, kan gitu. Apa saya ngomong saja? Ini saya akan butuh ini, butuh itu, butuh segala macam. Saudara, seperti itulah orang kalau tidak menyadari bahwa ada perkenanan Tuhan dalam hidupnya. Saudara, yang harus kita cari selama kita ada di bumi ini, itu perkenanan Tuhan. Perkenanan Tuhan itu yang membuat kita tidak mampu, kita tidak layak, tapi kita berhak mendapatkan. Secara ekonomi, secara keadaan saya pada waktu itu, makan saja susah, istilahnya kan begitu ya. Kalau disuruh pilih beli warung Padang atau masak Indomie, pasti kita pilih makan mie instan, Indomie, Supermie dan kawan-kawan. Karena kalau warung Padang yang kita beli udah mulai lagi goncangan, besok makan apa? Betul ya? Kalau Indomie ya besok masih bisa makan. Gitu. Nah ini saudara, ini pekerjaan setan. Tapi saudara, kalau saudara menyadari bahwa dalam hidup kita ada perkenanan Tuhan, katakan amin. Amin. Kalau di dalam hidup saudara, saudara menyadari ada perkenanan Tuhan, sekalipun secara de facto and de jure, nah, tahu ya, secara kenyataan, ya, secara apa yang saudara lihat hari ini, hidup saudara sepertinya berat, tapi perkenanan Tuhan ingin mendandani saudara, maka jangan tolak. Amin. Perkenanan Tuhan ingin memberkati saudara, maka jangan saudara bersedih hati. Sampai sekali waktu kemudian saudara, saya lupa persisnya, itu kejadian sudah lama ya.
Kemudian saya pakai baju itu, saudara, di pelayanan, saudara. Begitu pelayanan, ternyata orang-orang yang diberkati Tuhan, mereka juga tahu model-model baju yang mahal, kan gitu ya, brand tertentu, bahannya. Waduh, teman-teman langsung bilang sama saya, "Wih, Pak Pendeta baju keren, bajunya bagus sekali, cocok." Wah, Pak Pendeta benar-benar orang diberkati. Saya juga ingin menjadi orang-orang seperti Bapak, supaya saya diberkati. Saudara, ternyata perkenanan Tuhan tujuannya bukan untuk kebanggaan dan kesombongan kita. Perkenanan Tuhan tujuannya supaya orang lain melihat kemuliaan Tuhan lewat hidup kita. Amin. Bayangkan saudara, pas mereka ngomong itu, hati saya akan haru dan bersyukur. Masa kita kemana-mana harus bilang, "Oh, saya ini orang susah loh," kan gitu ya. "Oh, saya ini makannya berat loh. Oh, saya ini lagi nggak bisa beli bensin loh," misalnya begitu. Itu tidak membuat orang percaya bahwa Tuhan memberkati kita. Secara kenyataan kita susah, mungkin lagi diizinkan Tuhan. Tapi Tuhan, Alkitab berkata, mendandani rumput-rumput di ladang. Bunga bakung didandani. Saudara pernah lihat bunga bakung? Kalau belum pernah lihat, tontonlah film India. Tum jahe, jahe, jahe. Jahe tapi kok bunga bakung gitu ya. Benar saudara, bunga bakung itu indah sekali, cantik saudara. Gara-gara bunga bakunglah kita bisa bersyukur. Terima kasih Tuhan, ternyata hidup ini indah. Amin. Nah, dengan kita melihat kita didandani Tuhan, kita akan bersyukur. Tuhan Engkau baik. Kita didandani Tuhan, orang lain akan percaya bahwa Tuhan itu baik. Tapi kalau saudara berjalan sesuai dengan kenyataan saudara, lagi susah ya udah pakai bajunya compang-camping kan gitu. Kalau perlu celananya bolong-bolong, resletingnya nggak dipakai kan. Waduh, ini repot. Itu lalu saudara berkhotbah, saudara pimpin pujian, saudara main musik, ya pantatnya bolong mungkin, ya resletingnya copot, ya kan. Waduh, orang tidak bisa menyembah Tuhan. Orang semua mikir, aduh, ngeri kali pelayan di depan ini kan. Paham ya? Saudara, Tuhan yang kita sembah itu Tuhan yang senantiasa memelihara kita. Amin. Dia itu terlalu baik. Jadi sekalipun mungkin keadaan kita hari ini menurut kita tidak baik-baik saja, tapi ingat Tuhan berhak mendandani kita. Amin. Ada beberapa poin di sini, saudara lihat dalam ayat tadi. Jadi Tuhan menghadapkan kepada kita berkat atau kutuk. Jadi berkat itu bukan bicara saudara hebat. Apa itu berkat? Apa itu kutuk? Kenapa harus dihadapkan Tuhan? Ternyata saudara, saya pelajari berkat itu adalah satu kuasa yang tidak nampak. Katakan amin. Kuasa yang tidak nampak, yang selalu menaungi orang percaya. Percaya Yesus. Ada kuasa yang tidak nampak yang menaungi orang percaya Yesus, sehingga apa saja yang dia buat itu akan menjadi baik. Apa saja yang dia buat akan menjadi berhasil. Apa saja yang dia buat akan menjadi sukses, menyenangkan, menjadi berkat bagi dirinya sendiri maupun orang lain. Jadi ada satu kuasa yang bukan pengertian kita, yang di luar nalar kita, yang membuat kita itu selalu ada dalam naungan itu. Itu yang namanya berkat. Tapi beda dengan kutuk. Kutuk itu artinya saudara sama. Ada satu kuasa gelap, kuasa jahat yang kita tidak lihat tapi kita bisa alami. Perhatikan baik-baik. Kita tidak lihat tapi kita bisa alami dan rasakan, yang membuat hidup kita penuh dengan pergumulan. Selalu melihat dengan kacamata yang salah, selalu gagal, menderita, mengalami sakit penyakit yang tidak benar, tidak wajar. Yang membuat bukan hanya kita, tetapi orang lain juga jadi berjaga-jaga dan berhati-hati dengan kita. Itu butuh. Halo? Amin? Saudara pernah dengar ini enggak? Jadi sama-sama tidak nampak.
Jadi orang diberkati dengan orang yang tidak diberkati itu sebenarnya dinaungi oleh kuasa yang sama-sama tidak terlihat. Halo? Jadi saudara, mari kita belajar mengikuti apa firman Tuhan daripada kata manusia. Saya mau kasih tahu saudara, nanti di tahun depan atau di tahun ini nanti kita lihat ya, sesuai dengan ini. Sebenarnya ada beberapa firman Tuhan ya, yang ada beberapa statement yang bukan firman Tuhan. Perhatikan, maaf ya tadi ya. Ada beberapa statement atau pernyataan yang bukan firman Tuhan, yang tidak pernah keluar dari mulut Yesus, tapi menjadi kebenaran kita hari-hari ini. Nanti saya akan jelaskan. Ada banyak kok. Contoh yang sekarang ini sering menjadi kebenaran kita. Contoh ayatnya apa? Be yourself. Betul ya? Ya. Saya mau tanya, itu firman Tuhan bukan? Jadilah dirimu sendiri. Jangan jadi Iron Man. Jangan jadi Superman. Ya kalau konteksnya itu ya benar. Tapi ada ayatnya nggak? Nggak ada saudara. Tapi banyak orang Kristen pikir itu firman. Lalu dia mulai menjalani hidupnya dengan apa? Be yourself. Jadilah dirimu sendiri. Padahal apa firman Tuhan? Barang siapa mau diberkati, hendaklah dia apa saudara? Sangkal diri, bukan jadi diri. Halo? Tuhan tidak suruh kita jadi diri kita, tapi Tuhan suruh kita sangkal dirimu. Kamu sudah menemukan dirimu, lalu Tuhan bilang sangkal. Setelah kamu tahu siapa dirimu, Tuhan Yesus bilang sangkal itu dan pikul salib. Itu firman. Tapi banyak orang Kristen, be yourself. I want to be mine. Saya mau menjadi diriku sendiri. Makanya ketika dengar firman, menggoncang hatinya, menggoncang pikirannya, tinggalkan Yesus. Saudara, saya akan ngomong baik-baik. Kita di gereja ini akan terus bertumbuh jadi gereja yang kuat. Amin. Sekalipun sepertinya jadilah dirimu sendiri itu adalah satu statement yang baik, tapi Tuhan Yesus tidak pernah bilang begitu. Tuhan Yesus malah bilang apa? Kalau kamu sudah temukan dirimu, sangkal itu dirimu itu. Sangkal, berapa lama kamu sangkal? Setiap hari. Pikul salibmu dan ikutlah aku. Amin. Jadi mulai hari ini kita dalam pertumbuhan rohani, kita berubah. Tema gereja kita, visi gereja kita berubah. Amin. Supaya bukan kita berlomba untuk menemukan diri kita. Tidak perlu. Tuhan sudah menciptakan kita sesuai dengan kehendaknya. Cari Tuhan. Dan setelah kita menemukan siapa diri kita, kita berlomba berubah, menyangkal diri kita. Sangkal diri kita setiap hari. Setelah kita sangkal diri kita setiap hari, kita pikul salib kita dan kita mengiring Yesus. Tidak enak kan? Memang ikut Yesus itu paling enak. Aku diberkati, betul ya? Sepanjang hidupku diberkati. Dari bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Haleluya. Begitu bekerja, kenapa tidak dapat doa? Dari pagi sampai malam, tidak ada yang datang, bagaimana? Nah ini kan gitu. Saudara, lagu itu aku diberkati, itu iman. Itu satu penyangkalan diri di mana orang berani berkata aku diberkati padahal keadaannya sedang tidak baik-baik saja. Amin. Bukan sebagai bentuk kemalasan atau kemanjaan. Dari bangun pagi hari, siang berganti malam, gak ngapa-ngapain, dapat nasi goreng, nanti siang kita makan nasi goreng, kan? Gak gitu saudara. Ya, ada iman, ada perkenanan Tuhan, tapi ada tindakan kita. Amin. Tindakan kita apa? Menyangkal diri kita. Kita pikul salib kita dan kita iring Yesus. Nah, ada beberapa perintah Tuhan. Saudara lihat, kembali ditampilkan ayat tadi.
Dalam Ulangan pasal yang ke-11 ayat 8 sampai 28 tadi, saudara lihat dulu mulai dari ayat yang ke-8. Jadi kamu harus berpegang kepada seluruh perintah. Jadi kamu harus berpegang kepada apa Bapak Ibu? Seluruh perintah. Ini jelas, dibilang seluruh, bukan satu, bukan dua, bukan tiga. Tapi orang Kristen, orang percaya Tuhan Yesus harus memperhatikan yang namanya seluruh. Kenapa dikatakan seluruh? Supaya kita menjadi sempurna. Matius 5 ayat 48 berkata, hendaklah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di sorga juga sempurna. Ternyata sempurna di sini bukan tidak ada cacat celah. Ternyata kalau saudara baca ayat ini, sempurna itu di mana? Memperhatikan seluruh perintah Tuhan. Katakan amin. Kadang-kadang kan memang enak itu melihat perintah yang kita bisa, perintah yang kita nggak sanggup, kita skip terus kan? Pernah nonton YouTube? Suka banyak iklan kan? Iklan kalau bagus, aku mau lihat iklan ini, kita pantengin sampai habis kan? Tapi kalau iklannya saudara nggak cocok, saudara apa ya? Skip. Nah, perintah Tuhan bukan iklan. Katakan amin. Bilang temannya, perintah Tuhan bukan iklan. Kalau iklan kita bisa skip. Saudara lagi kepengen beli motor, lagi muncul motornya, nonton sampai habis. Saudara lagi pengen cari obat glowing apa namanya itu, obat yang membuat wajah jadi menarik. Pas muncul iklannya, tonton sampai habis. Seandainya kata aku wajahnya kayak dia, kan mulai imajinasi datang. Dan begitu datang iklan yang saudara tidak cocok, skip. Iklan di skip tidak apa-apa, itu tidak dosa. Tapi firman Tuhan, perintah Tuhan tidak boleh di skip. Tuhan mau kita perhatikan. Saya pelajari dalam saya melayani Tuhan puluhan tahun, saudara. Banyak anak-anak Tuhan dari ujung ke ujung, dari luar negeri, dalam negeri, interlokal, lokal, kelas bisnis, ekonomi, semuanya. Kadang-kadang memang lebih suka men-skip perintah yang tidak nyaman. Contoh perintah yang sering di-skip itu apa? Yang tadi saya katakan, sangkal dirimu dan pikul, karena itu perintah tidak enak. Jadi saudara, dalam ayat ini Tuhan sampaikan kepada kita bahwa kita harus berpegang. Jadi ada perintah. Saudara lihat, ada beberapa poin saya catat di sini yang ternyata ada perintah Tuhan yang mengandung janji. Katakan amin. Setiap perintah Tuhan mengandung janji. Amin. Ikuti kata saya, semua perintah Tuhan mengandung janji. Sekali lagi, semua perintah Tuhan mengandung janji. Makanya Tuhan bilang seluruh, supaya kita ini anak-anaknya dapat seluruh janjinya. Kalau kita cuma pilih 3 janji, 3 perintah, 4 perintah, ya dapat janjinya cuma 3 itu. Tapi kalau seluruh perintah kita perhatikan, kita akan dapat semua janjinya. Ada janji macam-macam. Ada janji kesehatan, amin. Ada janji umur panjang, ada janji keberhasilan, ada janji apa lagi? Kewibawaan, segala macam janji. Jadi kalau saudara perhatikan janji Tuhan, kita tidak perlu lagi pakai keris. Betul ya? Kita nggak perlu lagi pakai keris kewibawaan. Ya. Kita nggak perlu lagi pakai susuk. Tahu susuk? Susuk keberhasilan. Kita tidak perlu lagi pakai susuk kejantanan. Coba susuk kejantanan. Semalam saya doain, itu foto sepotong doang, saudara, nanti kita lihat. Makanya pelayanan ini saudara, saya lagi berdoa, saudara bertumbuh supaya nanti kita pelayanan saudara bisa ikut. Tapi ikutnya bukan sekedar jalan-jalan, saudara ikut bisa jadi pendoa. Amin. Bayangkan saya sendiri sudah ngajar sekolah doa, habis ngajar doain orang pagi sampai malam. Kan tidak ada yang bisa mendoakan. Rata-rata mereka pakai susuk. Ada susuk kejantanan, kurang jantan. Saya mikir ini kurang. Itu yang manifestasi, nanti saya lihat ya. Itu kan foto, kalau videonya nanti lama, nggak baik ya. Ada video mereka rekam. Ya, manifestasi, pasti manifestasi, saya tertawa. Ya memang tidak perlu jantan, kan kita bukan binatang. Jantan itu hanya berlaku untuk binatang. Kita siapa? Pria sejati. Amin.
Betul kan? Kita ini pria sejati, bukan jantan. Ya, ini. Kita menggantikan kemuliaan Allah dengan kemuliaan palsu yang dibangun oleh setan. Kayaknya kita bangga kalau dibilang jantan. Jantan itu untuk binatang. Kita manusia bukan jantan. Kita manusia apa? Pria sejati. Amin. Baik, kelihatannya sepele kan? Saya dapat hikmat kadang dalam pelayanan itulah Tuhan kasih hikmat. Ternyata habis dia manifestasi, diruakan pelepasan, dia ngamuk-ngamuk saudara. Ternyata dia ingat itu waktu saya ledek. Dia bilang, Bapak ini bisa aja, saya lagi manifestasi, Bapak ledek saya. Saya pria sejati Pak, katanya. Saya bukan ayam jantan. Dia ngomong, sadar juga kamu. Pendetanya semua teman-teman tertawa. Nah, tapi dia pakai pelet kejantan. Ya. Anda pria sejati, laki-laki diciptakan Tuhan serupa segambar dengan Tuhan. Bukan Tuhan ciptakan kita jadi ayam pejantan. Ya. Ayam pejantan itu satu ayam untuk ratusan betina, supaya ayam betina bisa bertelur banyak. Kamu mau? Kamu dijadikan alat untuk ayam bertelur? Enggak. Kita ini pria sejati. Amin. Jadi pas kalau doa hari berikutnya, saya saksikan itu dia malu-malu duduk di belakang. Dia malu-malu saudara, ya juga ya saya jelasin. Iya, kenapa kita pakai pelet pejantan? Ada pasang susuk di sini. Wah, ada anak-anak bisa lihat setan. Sampai sekali waktu nanti anak itu saudara, dia lihat mamanya. Dia panggil, mami, dia peluk, kok nggak kepeluk? Padahal mamanya lagi masak di dapur. Jadi setan itu bisa berubah-berubah wujud. Ini repot sekali saudara ya. Jadi ada perintah, perhatikan ya. Nah ternyata perintahnya saudara, bagaimana supaya kita diberkati? Yang pertama, perhatikan seluruh perintah. Waktu saudara memperhatikan seluruh perintah Tuhan, saudara akan punya kekuatan. Katakan amin. Ya. Kalau saudara perhatikan seluruh perintah Tuhan, maka kita akan kuat memasuki negeri. Zaman dulu dikatakan negeri, zaman sekarang saudara, kita akan kuat memasuki apa? Memasuki berkat-berkat Tuhan yang akan diberikan bagi kita sepanjang 2004. Tuhan akan berikan kepada kita saudara. Kalau saudara diberkati tapi saudara nggak kuat, kira-kira enak nggak? Sama seperti baju tadi. Setelah beberapa waktu baru saya bersyukur pakai baju harga 4,8 juta. Nah, setelah bersyukur saudara, ternyata berkatnya nggak berhenti di situ. Saya menikah, tanya istri saya, datang lagi baju. Tapi dia bukan baju batik, baju kotak-kotak, kayak baju aro begitu, kayak baju offset. Oh, tapi begitu buka, saya tengking itu air mata, saya langsung tertawa karena harganya 3 koma. 2 biji, bagi 2 biji berapa itu? Nah, sekarang kayaknya ada di bawah itu, 5.000 satu. Silahkan yang mau beli. Ya 10.000 boleh lah, kalau 5.000 terlalu murah. Karena sudah saya tidak muat lagi. Bayangkan saudara, tapi beda. Setelah saya bersyukur, saya udah puji Tuhan, keren gua nih, kemana-mana pakai terus. Wah, sampai orang akhirnya ingat, Pak Budi bajunya kok gak pernah ganti. Padahal karena pengen pamer, harganya 3 juta berapa itu ya? Wah, itu dari Medan saudara. Jadi hamba dia beli dari mana itu, wah keren lah itu baju. Ya memang sama, dikasih baju, angpaunya nggak dikasih, yang dikasih cuma baju. Nah, kadang pola pikir kita ini saudara, berkat itu kita punya pola pikir sendiri. Oh, kalau saya diberkati harusnya begini. Padahal dikasih baju mahal itu kan bagian dari berkat. Amin. Ada banyak berkat. Jadi saudara perlu kuat. Kalau saya tidak kuat, saya tidak akan pernah pakai baju itu. Saudara akan diberkati Tuhan. Saya percaya sekali, saudara akan diberkati Tuhan. Amin. Tapi saudara harus punya mental yang kuat, jiwa yang kuat, roh yang kuat. Amin. Untuk menerima berkat Tuhan. Amin. Kalau nggak kuat saudara, nggak bisa. Yang kedua saudara, perintah Tuhan itu saudara, selain kita harus perhatikan seluruhnya, saudara lihat ayat 13. Ini saya lompat, saya dengan cepat. Ayat 13, apa kata firman Tuhan? Jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan. Yang pertama tadi, sungguh-sungguh memperhatikan seluruhnya. Sama seperti tadi saya datang ke gereja, saya perhatikan. Oh, sudah mantap. Itu kan memperhatikan. Cek. Oh, ya.
Oh ini ada kurang ini, rapikan. Kenapa kita perhatikan? Supaya Tuhan kasih kita kesempatan melihat hidup kita sudah sepadan belum dengan firman. Perhatikan apa? Kemudian apa? Kita setelah memperhatikan, sungguh-sungguh mendengarkan. Tuhan mau kita sungguh-sungguh mendengarkan perintah atau firman Tuhan. Amin. Karena orang yang sungguh-sungguh mendengarkan, itu tanda dia mengasihi Tuhan. Waktu saudara mendengar firman, hanya firman yang akan memberikan iman. Apa yang saudara dengar menentukan perjalanan hidup saudara. Iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Tuhan. Coba ikuti tangan saya, pegang telinga. Iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Tuhan. Artinya apa? Ada 2 kali kata dengar di situ. Artinya apa? Dengar-dengaran. Apa yang saudara dengar? Kalau saudara dengar firman, akan dapat iman. Tapi kalau saudara dengar, tahu nggak apa? Itu cabai sekarang 120.000 1 kilo. Nah, ini saya kan sering belanja ke pasar juga. Kalau istri saya lagi sibuk, saya yang beli ke warung. Istri saya titip pesan dengan bangganya. Ini benar, ini ada dia di sini. Pi, beliin cabai berapa? 2.000. Oh, oke lah. Karena kalau dia udah bilang 2.000, itu artinya memang uang sudah terbatas. Oke, apalagi bawang ya sekian 3.000. Oke. Pokoknya dengan 15.000 itu bisa makan kita, ya. Beli 2.000, beli ini, beli tahu tempe. Oke, siap. Naik motor. Sampai ke sana dengan PD-nya. Bang, tahu berapa bang? 7.000. Oke, 1. Tempe berapa bang? Goceng. Oke. Apalagi? Bungkus cabai 2.000. Bang, ketawa tukang cabainya. 2.000. Bapak ini ada saya. Loh, kenapa? Biasa juga 2.000 kata istri saya. 2.000 dari mana pak? 1 bapak mau. Sekarang cabai 120.000 sekilo. Oh. Jadi berapa bisanya pak? 15.000. Oh, jauh kali. Nah kalau yang kita dengar kayak gitu, sepanjang jalan sampai pulang udah mulai, waduh kalau cabai saja 15.000, nanti gimana makan bakwan? Bakwan tanpa cabai rasanya tidak enak, kan gitu. Mulai pikiran, apa yang kita dengar menentukan apa yang jadi. Kalau itu yang terus saya dengar, cabai naik, ayam naik, beras naik, bensin naik, jadilah kita apa? Naik ke puncak gunung kan? Jadinya iman jalan-jalan. Tapi kalau yang kita dengar firman, saudara, akan muncul iman. Katakan amin. Iman itu yang tinggal tetap sampai langit dan bumi berlalu. Cabai paling tahun depan turun lagi 60.000. Ini kan biasa, kayak saudara baru hidup saja, udah tua-tua semua juga. Akhir tahun, hari-hari raya, pastilah naik. Entar selesai akhir tahun, awal tahun, hari raya gak ada, turun lagi. Tapi iman, sampai langit dan bumi selesai, dia tinggal tetap. Amin. Jadi saudara mau dengar cabai naik, bensin naik, atau saudara mau dengar firman Tuhan berkata, aku mengasihi engkau. Saya belajar setiap hari, saudara. Barang 1-2 potong firman itu yang harus jadi makanan kita. Jangan kita terlalu sibuk. Nanti sarapan apa, makan siang apa, makan malam apa. Sibuklah, minimal saudara makan firman Tuhan. Dan itu memberi kekuatan bagi saudara sepanjang hari itu. Bahkan firman yang saudara dengar, saudara makan, saudara baca, saudara renungkan, menjadi berkat bagi saudara sampai nanti kita kembali kepada Bapa di surga. Amin. Jadi berhubung itu nanti kemarin kita sudah bahas, kita akan mulai membaca Alkitab. Mulai bulan ini, mulai besok hari Senin, semua harus baca kitab Matius. Penjelasannya nanti kita kasih di waktu Natal. Nah, jadi salah satu materi, salah satu acara kita di Christmas Fellowship adalah ada belajar Alkitab. Amin. Harusnya seminggu, masa 3 minggu nggak bisa? 2 minggu lagi ya.
Jadi kasih karunia besar buat kita. Nanti kita baca mulai supaya tahun depan, saya berharap pengennya bulan Agustus sudah selesai sampai Wahyu. Tapi kita lihatlah. Amin. Kita lihat. Karena kitab itu kan ada 66 kitab. Ya. Satu tahun itu ada 52 minggu. Tapi ada banyak kitab yang kecil, sedikit. Betul nggak? Contohnya kitab apa? Filemon, ya. Titus itu sedikit kitabnya. Jadi harusnya kayak Filemon itu 1 jam selesai. Berarti 1 minggu, ada 1 minggu yang kita bisa baca 5 kitab, betul kan? Tapi juga ada yang 1 kitab mungkin kita baca 4 minggu. Contohnya Mazmur, itu panjang, ayatnya ada 150. Jadi menyambut Natal tahun baru, supaya kita mulai belajar memperhatikan seluruh firman dan mendengarkan firman-Nya. Kita mulai pembacaan Alkitab, kita percepat. Kita tidak perlu tunggu Januari. Kita mulai Desember ini Matius. Nanti tanggal 16-17 di acara Christmas Fellowship kita akan ada pengajaran tentang Injil Matius. Tepuk tangan buat Tuhan. Jadi yang pertama tadi apa Bapak Ibu? Perintah Tuhan itu mengandung janji. Yang pertama, perhatikan seluruhnya, gak boleh sepotong. Yang kedua, dengar-dengaran. Karena waktu saudara sungguh-sungguh mendengarkannya, itu tanda saudara mengasihi dan beribadah dengan segenap hati. Saudara lihat, sehingga kamu mengasihi. Kata sehingga itu artinya apa saudara? Api itu menyala sehingga membakar seluruh jagung yang sedang dipersiapkan. Api itu menyala sehingga menghancurkan seluruh bangunan. Apa artinya sehingga? Goalnya, tujuannya. Jadi Tuhan mau kita memperhatikan seluruh firman. Tuhan mau kita mendengarkan firman Tuhan baik-baik, supaya kita mengasihi Tuhan dengan beribadah dengan segenap hati dan kekuatan. Katakan amin. Jadi kalau goal kita minggu lalu, 2 minggu lalu saya berkhotbah, tujuan beribadah hanya Tuhan. Bagaimana kita tujuan beribadah hanya Tuhan? Kalau kita belajar, perhatikan dan dengar perintahnya, sehingga ada rasa cinta sama Tuhan. Itu membuat kita sungguh-sungguh. Jadi kita tidak terlalu pusing dengan apapun. Awal saya mulai KKR ke kota-kota saudara, selalu saya mau bersembunyi di balik hamba Tuhan pemimpin saya. Karena saya melihat rupa, saya melihat keadaan. Pak, Bapak ada Bapak kan? Ada, tenang saja, aman. Bapak ikut kan? Ikut. Tapi kau ikut Pak? Aman. KKR pertama saya itu ada di Rancamaya. Ya, dulu saya KKR kebaktian kebangunan rohani pertama di Rancamaya. Itu tahun 99. Saya belum kenal Pak John itu. Ada pendeta yang tiba-tiba dia sakit. Dia sudah doa puasa, sakit, tidak bisa KKR. Saya tinggal di rumahnya. Malam itu, padahal persiapan mungkin udah 1-2 bulan. Itu KKR Natal. Malam itu dia bilang, saya masih meriang ini. Tapi besok saya harus datang. Kau yang khotbah. Dia pendeta saja, gembala saja persiapan beberapa bulan. Saya pengerja. Persiapannya apa? 1 malam. Bisa tidur nggak saudara? Semua Alkitab dibukain, yang malah banyak. Dulu kan belum ada HP. Saya cari itu brosur. Apa temanya ya? Aduh, tema yang cocok mana? Dulu kan, sekarang Alkitab bisa searching di sini cepat. Dulu masih pakai konkordansi. Tahu konkordansi? Waduh, buka. Aduh. Lalu pendetanya batuk ke toilet. Gimana, Bud? Aman? Aman dong. Aduh, padahal saya lebih bingung. Ya apa yang khotbahkan? Doa nggak bisa, siapin khotbah nggak bisa, semuanya nggak bisa. Karena jam terbang belum ada kan. Baru juga khotbah di depan komsel, baru khotbah juga sesekali di acara anak muda. Nanti juga kita baru mulai melayani Tuhan. Amin. Baru kurang lebih 1-2 tahun saya melayani Tuhan waktu itu. Tiba-tiba KKR itu pesertanya banyak saudara, sekitar 500-600 orang. Bayangkan. Jadi KKR pertama langsung di depan ratusan orang, persiapannya cuma 1 malam. Kan naik bis pagi-pagi kan, Rancamaya. Kan kita di Tangerang sini, saya tinggal di Kunciran. Saudara tahu saya pernah tinggal di Kunciran.
Ciledug. Wah, tapi saudara, begitu saya mulai menyadari, iya ya, apa yang saya lakukan kan ibadah untuk Tuhan. Kenapa saya harus panik? Kalau pesertanya 500 orang, 600 orang, berarti itu saya bukan melayani untuk Tuhan. Banyak orang saudara semangat mempersiapkan segalanya dengan baik karena hadirinnya ramai. Tapi kalau hadirinnya kita aja itu, enggak? Kita sama kita ya. Terus gimana? Gak apa-apa lah, fales juga gak apa-apa. Dari tahun lalu fales sampai 35 tahun kemudian tetap fales. Tidak ada perubahan. Ini salah. Hari ini boleh fales, namanya baru belajar. Tapi kalau mengasihi Tuhan, dia akan punya satu kerinduan untuk berubah dari waktu ke waktu. Karena goalnya tadi apa? Sehingga mengasihi Tuhan. Dari situ saya mulai diajar Tuhan. Nanti saya diundang pelayanan yang hadir cuma beberapa puluh orang, beberapa belas orang. Saya mana? Ternyata Tuhan izinkan itu karena tujuannya nanti ternyata saya jadi pendoa. Pendoa itu saudara bukan berkhotbah di depan banyak orang, tapi mendoakan orang satu persatu. Cari tahu masalahnya dari sampai ke akar-akarnya. Kalau hati saya tidak mengasihi Tuhan, mana mau saya berdoa saudara? Dapat apa? Saudara, gara-gara doain orang, sering kita tidak makan malam, gak dikasih makan. Akhirnya kita cari makan sendiri jam 1 pagi. Jadilah perut begini kan? Selama di Jawa saudara, puji Tuhan panitia mempersiapkan makanan enak-enak. Tapi saya tidak punya kesempatan makan. Saya setiap malam makan di hotel. Saya bawa makanan pulang. Saya makan jam berapa? Jam 1 pagi, setengah 2 pagi. Pernah satu kali sebelum pulang, saya saking laparnya saudara, saya dibangunkan bukan oleh Tuhan, tapi dibangunkan oleh perut yang tidak kuat lagi. Saya bangun jam setengah 4 ini. Setengah 4 pagi saya baru makan. Jam 1 saya coba untuk nggak makan. Kalau makan jam 1 terus nanti perut saya bunyi. Saya tidur. Ternyata kuruyuknya duluan. Ayam aja berkotek jam 5 pagi. Perut berkotek dari jam 3. Bolak-balik nggak bisa tidur. Setengah 4. Saya lihat ada makanan yang dibungkus. Saya makan saudara. Nah ini Bapak Ibu Saudara, kalau kita mengasihi Tuhan, apapun pelayanan kita akan lakukan dengan setia. Mau banyak orang, sedikit orang, sangat banyak orang kita setia. Saya lihat banyak orang Kristen ini saudara, euforia gereja-gereja bioskop. Semangat kalau rame. Kalau nggak rame, nanti dimulai dengan khotbahnya apa? Ini saya tidak mau bicara pelayanan lain supaya yang lain tidak tersinggung. Saya bicara kami sebagai pengkhotbah. Kalau yang pesertanya tidak hadir, nanti dimulai dengan apa? Aduh, puji Tuhan, maaf ya, saya sedikit PowerPoint-nya belum buat. Tapi saya percaya berkat Tuhan akan sama buat saudara, ada PowerPoint atau tidak. Kenapa? Dia dengar undangan. Jemaat biasa ini tidak dipersiapkan. Tapi coba bayangkan, kalau khotbah di depan ribuan orang, bukan hanya PowerPoint, dia sewa juga bintang film. Untuk bikin film, dibikin video kan? Nah ini saya kasih tahu supaya pelayanan tidak terganggu. Kami para pengkhotbah kadang begitu. Tapi bersyukur, saya sudah lewati itu semua. Goalnya apa? Mengasihi Tuhan Allah, sehingga kita bisa beribadah dengan segenap hati. Waktu kita bisa beribadah dengan baik, di rumah pun kita ibadah baik-baik. Doa makan baik-baik, doa tidur baik-baik. Amin. Kadang kita saudara doa makan udah kayak mau marah-marah. Terima kasih Tuhan buat ayam goreng hari ini. Kayak doa Eliora. Tahu Eliora? Ya kan Eliora anak-anak. Itu kayak Eliora suka pimpin doa malam, doa tidur, dan doa makan. Sungguh-sungguh nanti dia lipat tangan sungguh-sungguh. Kan Eliora yang suka. Makanya kan tutup aja begini bisa kan? Begini bisa kan? Tapi dia begini. Dia kesannya lebih serius. Tapi doanya, terima kasih Tuhan. Dia buka mata sedikit. Berkati ayam goreng, berkati tempe, berkati nasi. Haleluya, amin. Ya, yang nggak apa-apa. Memang itulah kesembuhan anak-anak. Kalau doa tidur, sama. Tutup mata aja. Tapi dia begini. Terima kasih Tuhan, hari ini kami mau bobo. Kami usir semua setan-setan yang mengganggu dalam nama Yesus. Berkati papi, mami, aku dan koko. Haleluya, amin. Nah,
Keren kan? Nah, seorang anak itulah kesembuhannya. Tapi kalau itu Pak Sonat, wah ini ada yang salah. Kalau beliau doanya begitu, ada yang salah. Masing-masing dengan kesembuhan. Bagi kita orang tua melihat anak-anak umur 3-4 tahun bisa begitu, itu udah tanda mengasihi Tuhan. Tapi kita yang sudah dewasa, rasa-rasanya itu belum mengasihi Tuhan. Masa tidak bisa saudara tambah 1 menit lagi kan? Amin. Jadi itu goalnya, ya. Kemudian saya lihat ayat 16. Hati-hati. Nah, udah dengar, kenapa dimulai dengan perhatikan seluruh. Kemudian Tuhan bilang, dengar-dengar sama firman, supaya kamu mengasihi Tuhan, beribadah dengan segenap hati. Karena kemudian ada ayat-ayat peringatan. Katakan, peringatan. Hati-hati. Karena Tuhan itu tahu, tidak selamanya kita sudah dengar firman, sudah perhatikan firman, tidak semuanya baik-baik saja. Kadang-kadang keadaan bisa menggoncang seorang manusia karena kita sudah jatuh dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Tuhan. Makanya Tuhan yang baik dia bilang hati-hati. Hati-hati dengan hati, kan gitu ya. Ada apa dengan hati sehingga hati-hatinya dengan hati. Tuhan tidak bilang hati-hati di jalan. Karena hati-hati di jalan Tuhan sudah bilang, kalau kau jalan pakai matamu baik-baik, kan begitu. Kalau kau jalan pakai kakimu baik-baik. Tapi yang Tuhan bilang hati-hati dengan hati. Tuhan tidak bilang hati-hati memasak. Kenapa? Kalau kau memasak, kau baca Google, tanya ibu-ibu yang lebih pintar masak, betul nggak? Tapi hati-hati dengan hati. Hati-hatilah supaya jangan hatimu terbujuk sehingga kamu menyimpang dengan beribadah kepada Allah lain dan menyembah kepadanya. Saudara, Allah lain itu artinya Allah yang kita tidak kenal. Sekarang ada Allah lain yang bukan berbau berhala. Kalau zaman lalu, saudara, zaman purba, Allah lain itu berbau berhala, kita langsung ngerti. Menyembah ke pohon-pohon, menyembah ke dukun-dukun, ke mata-mata air, ke gunung-gunung. Rasa-rasanya anak-anak Tuhan kalau sudah mendengarkan seluruh firman, memperhatikan seluruh firman, kayaknya tidak akan mungkin terpeleset ke gunung-gunung, betul ya? Tidak akan terpeleset ke pohon beringin, tidak akan terpeleset ke jimat-jimat. Tapi terpelesetnya di mana? Hati. Kenapa? Ada ilah-ilah zaman yang akan berubah sesuai dengan zamannya. Zaman sekarang ilah zaman itu apa? Kesuksesan, keberhasilan, kekerenan, ya kan? Makanya sekarang lebih paling laku itu aplikasi perubah wajah. Kan banyak orang kesaksian tertipu kan, kenalan di media sosial, cantik kali, pas kopi darah, bolong semua. Tapi begitu difilter di handphone, terbawa mimpi, cantiknya. Seandainya kata dia menjadi milikku. Laki-laki juga difilter, modelnya kayak kita, one pack. Tahu one pack? One pack kan? Nah, tapi difilter jadi six pack. Wah, begitu ketemu, one pack. Ya kan? Di media sosial foto belakangnya mobil keren kan? Tiap hari ganti, padahal dia kerja di showroom mobil. Hari Senin mobil ini, di showroom mobil bekas tiap hari kan ganti fotonya. Lalu jalan ke perumahan mewah yang 2 lantai, 3 lantai keren-keren. Padahal dia lagi antar mobil kan, foto. Langsung bilang, wih, ini orang kaya. Pas ketemu datang pakai apa? Legenda kan? Ini hebat saudara. Nah ini saudara, hati-hati. Jadi ilah zaman sekarang ini orang begitu terbuai dengan kenyamanan, terbuai dengan kesuksesan. Banyak hal, teknologi. Ada orang tidak bisa lepas dari HP. Hati-hati saudara. HP, teknologi itu harusnya adalah barang-barang yang diberkati oleh Tuhan untuk menolong kita. Tapi jangan melebihi Tuhan.
Kadang saya sedih saudara, berdoa cuma sebentar saja, HP-nya bisa ditinggal. Bayangkan kalau Tuhan tinggalkan kita. Sebentar saja Tuhan tinggalkan kita, habis kita. Tapi HP nggak bisa. Kecuali saudara lagi berdoa, misalnya saudara ada janji doa jam 5 sampai jam 6 misalnya. Tapi kebetulan bos saudara juga bilang, saya hubungi kamu antara jam 5 sampai jam 6. Ya karena urusan pekerjaan mungkin bolehlah seperti itu. Nanti waktu saudara doa pribadi, baru saudara sungguh-sungguh. Tapi ini nggak ada janji juga. Begitu handphone bunyi, duit, pasti proyek ini. Akhirnya doa ditinggali. Bukan duit, doa lagi. Kapan masuk hadirat Tuhan? Ini kita semua sedang berlatih, melatih diri kita menemukan Tuhan yang tidak akan pernah kita tinggalkan waktu kita di surga. Di sini kita masih bisa jalan-jalan, saudara. Di surga kita ketemu sama-sama Dia saja nanti. Berapa lama? Selama-lamanya. Amin. Kalau saudara tidak melatih diri saudara di sini nanti, waduh, tidak layak kita sama Tuhan. Amin. Teknologi silakan untuk menolong kita. Ya, makanya puji Tuhan. Kemarin ada teman-teman yang kalau khotbah sukanya main handphone. Sekarang mereka Tuhan bawa ke tempat yang lebih pas kan gitu. Tidak apa-apa, kita bersyukur saja. Sepertinya padahal ibadah itu berapa lama sih saudara? Kita di tempat ini paling lama 3 jam, paling lama itu. Waktu dari tempat yang lama sampai hari ini rata-rata 2 jam lebih dikit. Itu pun itu sudah sama prosesinya. Khotbah juga paling 1 jam 15 menit kan? Tapi saudara, sepertinya Tuhan gak lebih penting. Kenapa? Karena tidak pernah memperhatikan seluruh firman dan dengar-dengar. Berkat Tuhan, berapa minggu lalu saya khotbahkan, berkat Tuhan yang menjadikan kaya, susah kaya tidak menambahinya. Kita berdoa lakukan ini supaya ada perkenanan Tuhan. Katakan amin. Kalau ada perkenanan Tuhan, nanti tiba-tiba Bapak di depan ini, mobilnya 3. Ibu di depan ini, rukonya 4. Ibu di belakang, rumahnya 2. Bapak yang ganteng palura di belakang, istrinya 1. Iya dong, istri 1 aja. Berkatnya banyak. Amin. Ya dong, jangan tiba-tiba dibilang 4. Yes, wah. Mau dandani dengan baju mahal. Kenapa saudara susah? Bersyukurlah. Akhir tahun ini paradigma kita dirubah. Kita percaya dan lakukan firman Tuhan baik-baik, hidup baik-baik, perkenanan Tuhan yang memberkati saudara. Amin. Kalau saudara sungguh-sungguh pasti perkenanan Tuhan datang. Saya lagi bernyala-nyala karena saya yakin saya diberkati. Amin. Dan gereja yang diberkati. Amin. Harus begitu. Berikutnya. Jadi jangan terbujuk saudara. Misalnya dibilang, pergi aja ke sana. Di sana bisa buat usahamu berhasil. Jangan. Pergi ke sana. Kau kan sudah sakit sekian tahun. Nanti kau sembuh. Jangan. Buat apa sembuh, mati masuk neraka. Sejelek-jeleknya tidak sembuh, mati masuk surga. Pilih mana? Amin. Tapi janji Tuhan, selama di bumi kita sehat, diberkati, dan mati masuk surga. Kan itu. Tapi kalau terpaksa dengan pilihan yang buruk, lebih baik mana? Sehat sekarang, mati masuk neraka karena disehatkan oleh setan, atau tidak sembuh tapi mati masuk surga. Nah, ini yang imannya sudah kuat. Kalau saya kasih itu sama teman-teman, saya khotbah di mana? Wah, berkali pilihannya Pak. Tuhan gak kayak gitu. Mulai cari pembenaran sendiri kan? Ayub. Tuh. Orang suka hafal Ayubnya itu yang pasal terakhir. Yang pas kena boroknya ditengking-tengkingi semua. Lalu saya bilang, kalau kau tengking-tengkingi sekali aja, robek aja itu kisah awal-awal. Maka Tuhan bilang seluruh. Memang Tuhan tidak akan taruh kita dalam keadaan itu. Tapi seandai kata itu datang, mana yang saudara pilih? Inilah yang namanya iman Sadrak, Mesak, Abednego. Sekalipun Tuhan yang kami sembah tidak akan menolong kami. Amin. Kami tidak akan menyembah kepadamu ya Tuhanku Raja. Kami hanya menyembah hanya kepada Tuhan saja. Ini yang namanya tidak sujud menyembah, tidak berpaling, tidak terbujuk. Pernah nonton film di anak-anak dari Korea aja itu, dari Korea atau Cina, bukan anak-anak di sini. Anak di sini keren-keren. Anak-anak dari Korea nangis.
dikasih 2.000, tambah marah. Dikasih 10.000, masih marah. Dikasih 50.000, dikasih 100.000. Tuh anak bayi saja juga tahu uang 100.000 kan. Ini pernah nonton nggak? Apa perlu kita tampilkan? Anak-anak nangis itu kan nggak mungkin disetting. Anak bayi umur mungkin setahun itu udah bisa duduk. Dikasih 2.000, nggak nangis tambah kencang. Dikasih 10.000 tambah kencang. Dikasih 20.000, kencangnya berkurang. Dikasih 50.000, mulai terisak. Begitu dikasih 100.000, ketawa dia. Itu namanya terbujuk. Untung itu bukan anak Indonesia, itu dari belahan dunia mana kita nggak tahu. Jadi sudah jangan terbujuk. Pas ada masalah, begitu saudara punya utang, misalnya ya, saudara punya utang 1 juta. Ada orang bilang, udah saya bantu 50.000, masih nangis 50.000, masih kurang om. Lalu saudara ada yang bantu 100.000, tapi pakai jimat ya. Nih, aku kasih jimat, nanti kau dapat 100.000, masih kurang, aku gak mau. Lalu mulai ada yang kasih 500.000. Boleh juga lah, tapi boleh gak? Tiba-tiba dikasih langsung 2 juta. Tinggalkan Yesus. Kenapa? Utang terbayar dan sejutanya bisa buat modal dan lain-lain. Ini contoh ya. Halo? Tidak boleh hati kita terbujuk. Makanya perlu dengar firman. Jadikan firman segala-galanya dalam hidup kita. Amin. Kemudian, supaya kita tidak terbujuk, supaya kita tetap hati-hati, ada caranya. Ada caranya. Yang pertama, saudara lihat lagi di ayat yang ke-18. Caranya supaya kita terbujuk, hati-hati dengan hati. Coba katakan, hati-hati dengan hati. Supaya hati tidak terbujuk, saudara, ini dia ayat 18. Kita harus menaruh perkataan yang disampaikan oleh hamba Tuhan itu, firman itu, di dalam hati kita. Katakan amin. Taruhlah perkataan firman itu dalam hati dan jiwa. Pulang dari tempat ini, saudara, atau sekarang mulai saudara tulis-tulis pakai jari, firman Tuhan di hatiku. Amin. Firman Tuhan di jiwaku. Saudara harus tahu, supaya hati kita tidak terbujuk. Amin. Hati ini gak ada yang tahu. Perkataan kedua yang tidak pernah keluar dari firman. Tadi apa? Perkataan pertama yang tidak pernah keluar dari firman, dari Yesus, tapi kita lakukan apa? Be yourself. Perkataan yang kedua yang tidak pernah keluar dari firman, follow your heart. Ada ayatnya enggak? Ikuti kata hatimu. Makanya ikut sekolah doa. Betapa liciknya hati. Kalau kau ikuti kata hatimu, licik. Makanya terjadi perpecahan dalam gereja. Licik semua hatinya. Follow your heart. Omong kosong. Bukan itu firman Tuhan. Tadi saya katakan, jangan pernah menjadi dirimu sendiri. Itu enggak firman Tuhan. Firman Tuhan apa? Kalau kau sudah tahu siapa dirimu, sangkal dirimu, pikul salibmu, dan ikut aku. Itu firman. Bagaimana dengan follow your heart? Saya catat di sini. Tapi ikutilah firman Tuhan yang ada di hati. Bukan apa kata hati, tapi firman Tuhan yang ada di hatimu. Firman Tuhan bilang, karena firman itu adalah kebenaran, dan kebenaran itu yang memerdekakan kita. Jadi jemaat gereja di tempat ini tidak ada yang lagi be yourself, no. Mau motivator itu followernya 50 triliun jiwa. Kan belum ada ya sampai 50 triliun kan. Mau motivator itu followernya mau seluruh dunia, jangan ikut. Tapi Tuhan mau sangkal dirimu. Yang berikutnya, jangan ikut kata hatimu, tapi ikut kata firman Tuhan yang ada di hatimu. Karena itu yang memerdekakan kamu. Amin. Goncang nggak? Kalau goncang bagus, badai itu bagus, artinya saudara akan sampai ke dermaga. Saya rindu kita berubah, bertumbuh, dan berbuah. Amin. Jadi nanti semua pelayan Tuhan di sini
Apapun tanggung jawab dikasih, dikerjakan dengan segenap hati. Nah ini keren. Kemudian taruh itu perkataan di hati. Setiap hari suruh baca Alkitab, taruh di hati, taruh di jiwa. Kemudian masih ayat 18. Ya, ikat itu sebagai tanda pada tanganmu. Nah, supaya hati kita tidak terbujuk, jadikan firman yang sudah kamu taruh di hati, firman yang sudah kamu taruh di jiwa, itu sebagai ikatan, sebagai gelang. Kenapa dikatakan ikat sebagai perjanjian di tanganmu? Ini simbol orang Yahudi zaman dulu. Orang yang punya tanda di tangan, orang akan lihat. Makanya kalau saudara main-main ke Dufan, jalan-jalan ke satu tempat yang rame, ikut konser, dikasih gelang, betul nggak? Kemarin ada konser yang lagi keren ya, yang konser pendukung pelangi katanya. Mereka lupa pelangi itu kan tanda Tuhan ya. Tapi sekarang orang dunia kasih simbol pelangi. Pelangi itu adalah LGBT. Ya, padahal pelangi itu adalah busur Tuhan. Kok digantikan jadi LGBT? Itu urusan mereka, terserah mereka. Kita urus firman Tuhan. Amin. Setiap saudara ikut konser, pergi ke Dufan, tempat-tempat wahana bermain yang banyak orangnya, biasanya dikasih tanda di mana? Di tangan. Ada gelangnya, ada stempelnya. Itu identitas artinya. Karena tanganlah yang melakukan banyak hal. Firman kamu taruh di hati, firman kamu taruh di jiwa. Jadikan sebagai pengikat perjanjian antara kamu dengan Tuhan. Supaya Tuhan mengenal engkau dan engkau mengenal Tuhan. Dunia mengenal engkau. Dan semua yang kau kerjakan, Alkitab bilang berhasil. Ikat di tangan. Saya yakin sekali saudara, apa yang kita kerjakan berhasil. Apakah berhasil artinya itu mulus? Tidak. Berhasil bukan bicara mulus, ada tantangan, tapi ujungnya berhasil. Amin. Waktu anak saya Eliora hamil lagi, maminya hamil Eliora, itu tantangannya terlalu banyak. Saya juga digoncang, jangan-jangan iman saya sudah salah ini. Pergi ke dokter A, keluar uang, dokter B, dokter hebat, profesor, sekali ke dokter 1 koma. Kalau ke dokter cuma 100.000, 200.000 baik. Ini sekali ke dokter 1.200.000, paling murah 800.000. Berapa juta hanya untuk cek, bisa nggak ini anak dilahirkan? Semua dokter tidak bisa, kecuali apa? Sesar. Saya pikir, waduh, ini saya sudah gagal. Tapi saudara tahu, berhasil itu artinya apa? Iman itu tidak akan mengkhianati kita. Di ujungnya, Tuhan tahu, Tuhan sayang sama saya. Sudah keluar banyak uang ini anakku. Kalau dia sesar lagi puluhan juta, nggak ada uangnya. Diceprotkan aja lah di mobil. Tiba-tiba lagi nyetir mobil, Tuhan bikin semuanya seolah-olah chaos. Nah ini ada saudara kita saksi hidup tuh. Namanya Om pemain bass, Om PB. Nah, itu namanya. Dia saksi hidup. Tidak sebut nama supaya kan nanti direkam, nanti nggak enak. Dia saksi hidup, macet, dia turun dari mobil. Waktu itu juga dia bingung, pokoknya dia nurut aja. Turun, dia turun. Bang, kiri bang, dia model dia Cindo begitu kan. Tahu Cindo? Ada gelar-gelar baru. Ada saya ini. Saudara jangan ikut lah. Mau Cindo kah? Cinjo? Apa lagi? Cincau lah. Cincai aja kan gitu. Jangan saudara. Dia bilang bang kiri, makin diomelin dia. Badannya belum segagah sekarang. Kalau sekarang, wah, orang takut. Zaman dulu, kiri bang, kiri, nggak ada yang mau kasih kiri. Itu sengaja saya perhatikan Tuhan buat semuanya chaos. Tuhan buat semuanya kacau, supaya dalam kekacauan mujizat terjadi. Tiba-tiba saudara udah nggak ada jalan keluar. Tiba-tiba, anak saya yang kedua Eliora lahir di mobil. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Yang katanya tidak mungkin lahir. Hebat kan? Itulah Tuhan kita. Jadi kalau hari ini usahamu chaos, pekerjaanmu chaos, kembali ke hadirat Tuhan, maka lihat mujizat akan terjadi. Jangan udah usahamu chaos, kembali ke pikiran sendiri, kembali ke be yourself, follow your heart. No. Tidak pernah ada firman Tuhan follow your heart.
Karena hati kita begitu licik dan jahat. Tapi Tuhan mau kita ikuti suara Tuhan. Domba-dombaku mendengarkan suara. Ini saudara lagi dengar khotbah aja bisa saja tadi di menit keberapa hati saudara mikir mana kan? Itulah liciknya hati. Kemudian berikutnya, ini masih 4 jam lagi, nggak apa-apa. Kan akhir tahun ini. Rapel khotbah minggu lalu. Sama minggu yang lalunya lagi. Sama berikutnya saudara lihat, ikat di tangan saudara. Kemudian ajarkan dan tuliskan. Saudara lihat ayat 19 dan ayat 20. Nah, kamu harus mengajarkannya kepada anak-anakmu dengan membicarakannya. Nah, diajarkan dengan membicarakan cerita. Jangan yang diceritakan, kamu tahu nggak nak, tetangga kita di sebelah itu beli mobil baru. Ya, tahu nggak nak, sekarang handphone yang bagus itu yang seri ini. Ya, bicara, nggak perlu khotbahin dia, nggak perlu dikte dia, tapi bicarakan. Itu akan membuat hati kita tidak terayu, hati anak-anak kita terayu. Bicarakan. Apalagi anak-anak, jangan bicarakan, saya mau jadi Ijin Ali, saya mau jadi Ton, ya. Sesekali boleh. Namanya anak-anak, itu hidup mereka. Kalau anak-anak yang bicarakan ke orang tua tidak apa-apa, tapi orang tua bicarakan ke anaknya apa? Firman Tuhan. Saya di rumah saya bukan nak, kalau kalian nanti mau diberkati, ini ada anak saya, sungguh-sungguh sama Tuhan. Lihat hidup papi. Papi bisa bangun tidur kapan saja, tapi gara-gara kamu, papi harus bangun pagi agar kamu ke sekolah. Artinya saya tidak terikat dengan jam dinas, tapi Tuhan berkati kita. Nak. Kalian mau makan apa? Tinggal berdoa, Tuhan kasih. Kalian tidak pernah telanjang. Itu perlu dibicarakan. Kalian tidak perlu jalan kaki. Ini saya dari dulu tuh jalan kaki, bukan hanya pelayanan. Ya, saya tidak pernah dikasih jajan sama orang tua saya. Saya pergi ke sekolah itu, jarak sekolah itu kurang lebih 4 kilo. Jalan kaki 4 kilo itu paling cepat setengah jam. Paling cepat. Kita di kampung nih, orang-orang dari kampung angkat tangan. Nah, Bapak juga kan? Bapak pemain keyboard, ya kan? Jalan kaki dulu kan? Nah, tidak ada jajan. Sekarang bawa bekal, makan siang, bawa bekal. Kita dulu makan siang, lari-lari, numbuk. Makanan siapa yang mau dibagi ke saya, kan gitu. Itu saya kasih tahu. Tapi lihat kan, sekarang kalian bisa bawa bekal, tidak pernah kelaparan. Pergi sekolah naik motor, naik mobil, enak kalian. Dulu bapak saya punya motor. Tapi kalau lagi dia marah sama saya, Pak, ayo Pak, kau pergi dulu. Nanti bapak nanti ngajar jam 10. Bah, jalan kaki. Ya kan? Artinya apa? Bicarakan hal-hal positif itu. Bicarakan semua atau saksikan semua pertolongan Tuhan dalam hidupmu. Itu yang menjaga keturunanmu sampai selama-lamanya. Kemudian, ya masih ayat 19 dan 20, di mana? Bicarakan apabila engkau duduk di rumahmu, sedang dalam perjalanan, sedang berbaring, apabila engkau bangun, engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Saudara tahu artinya apa, saudara? Benar-benar seluruh aspek kehidupan kita hanya firman Tuhan. Itu saudara. Jangan lain di gereja, lain di rumah. Coba ditampilkan sekilas pelayanan di Jawa itu. Sebenarnya harusnya dibuat banyak semua itu mewakilkan banyak, cuma mungkin diedit sedikit. Nah, coba ditampilkan dulu sebelum kita perjamuan kudus. Nah, pause. Nah, ini pelayanannya, gerejanya besar ya. Tadi saya pikir boleh juga nanti ke depan, biar kita dekor nggak susah, layarnya yang di tengah ya. Itu layarnya besar ya. Ya, kita tergantung tempat. Dikit lagi. Bagus-bagus ini saudara. Ini lagi ngajar nih dari jam 5:30 sore sampai jam 9:30 harusnya. Tapi begitu 9:30 jam 10, saya tanya bagaimana lanjut sampai jam 11:30 malam. Coba. Suruh cari pendeta yang lanjut. Karena harusnya tambah angpaunya itu. Lalu setelah 11:30 saudara saya pikir akan selesai pulang.
ternyata mendoakan, masih Pak, yang tadi Bapak sampaikan itu saya, boleh saya didoakan? Lalu, kalau Anda udah begitu berarti seperti yang khotbah saya waktu lalu, begadang. Pulang sampai hotel udah jam berapa? Next, nanti kalau saya bilang pause. Terus, saudara, peserta dia dipotong setengah dan nah, ini saudara, ini kalau direkam video, ini yang tadi pakai susuk. Nah, pakai susuk kejantanan kayaknya. Ini cowok kan? Coba kok cewek ini? Tahu saya lupa. Agak dulu. Next lagi. Oh ini ya. Oh, ini supaya jantan kan gitu. Susuk kejantanan, susuk keberhasilan. Ya banyak ini yang sempat terfoto kan, yang mungkin saya yang foto kan? Yang foto orang lain dong. Lalu share ke saya. Ada yang mereka nggak sempat foto karena di sana tiba-tiba dilawat Tuhan lagi bla bla bla, klik lagi. Nah ini bapak ini saudara hari-hari dia bersemedi ya dari gunung Serandil bertapa di gua kerep, saya bilang gua kurap kali Pak. Nah macam-macam terus ada yang ibu-ibu saya tidak tahu karena bajunya pada terbuka semua, nanti nggak sopan ya. Ntar laki-laki terus lagi. Nah, ini mendoakan orang Pausa ini nubuatan dari beberapa tahun lalu baru digenapi. Percaya saja, padahal habis saya nubuatin saudara, hidup mereka berat. Ini bapak sama istri, itu suami istri itu yang di sebelah sana. Kalau ini istri pendeta sama ini anak pendeta, yang dua sana itu. Saya bilang nanti begini. Sekarang mereka lagi bangun villa, ini villa sama banyak kali ini di lahan sekitar 4.000-5.000 meter di atas gunung tempat retret. Begitu sampaikan pernyataan, mungkin 2-3 tahun hidup mereka berat sekali. Sampai mereka nggak mau ya ketemu saya karena segan saja. Wah, kalau dia habis doain kita malah susah kita. Kan tadi saya bilang, kadang diizinkan Tuhan untuk kita kembali kepada Dia. Amin. Setelah mengalami masalah, tidak semua langsung harus baik. Ada yang langsung tokcer istilahnya kan. Tapi ada, kalau Tuhan mau bentuk orang, ternyata mereka sekarang mulai merintis penggembalaan. Mereka jadi wakil gembala di sebuah gereja. Kenapa diizinkan Tuhan dibersihkan? Karena tadinya memang laki-laki ini hidupnya macam-macam, saudara. Ini jago musik ini, saudara. Bikin rekaman musik jago. Tapi hari-hari hidupnya tidak dengan Tuhan. Jadi ketika mulai dengan Tuhan, dibersihkan Tuhan, betul ya? Pohon itu dibersihkan supaya lebih banyak berbuah. Nah puji Tuhan mereka kuat. Setelah kayak film SpongeBob, a few moment later, kan gitu. Ini mungkin setelah 10 tahun kemudian, saya lupa, 8 tahun kemudian, diberkati Tuhan. Ini bangun villa, tentunya bukan 1-2 M kan? Di luas tanah kurang lebih 5.000 meter, itu bukan 1-2 M. Diberkati saudara. Lalu mereka ingat Bapak yang datang berdoa. Nah saya tidak ada fotonya, saya lupa taruh. Itu bikin rumah kayak di Papua itu yang atapnya langsung turun ke bawah dari apa? Dari rumbia begitu. Keren. Satu kamar bisa muat 10 orang. Kita doakan nanti retret tahun depan udah jadi kita nginap di situ. Amin. Kalau dia berani minta bayar, awas. Saya cabut itu berkat. Bukan saya, bercanda ya, tahu ya. Tidak bisa, itu berkat kalau sudah menaungi kita, pasti menaungi kita. Kemarin kesaksian dia sangat berkati. Dia bilang, ternyata dia ingat, dulu Bapak pernah bilang, perkenanan Tuhan yang memberkati. Dulu saya marah sama Bapak, saya kecewa sama Bapak. Lalu saya mulai kerja habis-habisan, enggak juga diberkati Pak. Lalu saya mulai berdoa cari Tuhan. Begitu perkenanan Tuhan dapat, saya diberkati kembali. Lakukan itu supaya saudara dapat perkenanan Tuhan. Amin. Next lagi, ini keren ini. Nah, ini lanjut lagi hari-hari berikutnya terus. Nah ini anak dia cetan terus kerjanya saudara. Masih kecil mungkin seumuran main. Ini tadi saya bilang dia pikir mami dia peluk tapi kok gak keperuk. Nah, horor nggak? Siapa yang mau doain ini saudara kan? Makanya kita mengasihi Tuhan saja. Meskipun mungkin soal dipercayakan hal-hal sederhana, goalnya beribadah kepada Tuhan. Ini sudah sampai malam loh. Itu udah pada pulang semua. Ini mungkin sudah jam 1 pagi. Saya layani itu sampai jam 2 pagi. Karena mereka bilang, bagaimana kalau besok sudah padat Pak? Sekarang saja. Bapak nggak capek? Capek sih. Jangan bilang nggak capek, capek lah. Nanti para pelayan datang, Pak mau kopi lagi atau teh? Waduh, kopi udah gelas keberapa ini? Teh aja teh, atau air putih hangat saja.
Coba kalau ada bapak-bapak ini bantu kan, saya fokus ngajar, saudara doakan, tinggal thanking. Oh, kan Tuhan, in the name of Jesus. Oh, pemain bass, pemain drum, in the name of Jesus. Setiap kali pemain drum injak simbalnya, setannya keluar, kan keren. Kan? Pemain gitar bikin melodi, lepas. Pendetanya nggak perlu capek lagi. Jam 9:30 kita pulang hotel, kita tidur. Kan gitu. Ini pagi-pagi pun masih mau tidur, WhatsApp sudah bunyi, Pak, kami sudah di depan hotel. Ya Tuhan, belum mandi nih ya Tuhan. Soalnya pikir tidur pulang hotel jam 1 langsung tidur. Enggak lah, kan butuh waktu. Betul nggak? Paling cepat 1 jam saya sudah sampai hotel baru tidur. Wah, capek. Tapi kenapa saya bersuka cita? Ini bukan baru, udah puluhan tahun. Karena saya mau belajar mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Bagi saya, pelayanan adalah ibadah saya. Amin. Sebagai hamba Tuhan, pelayanan adalah ibadah saya. Ibadah ini juga ibadah. Kalau pekerjaan, orang Anda yang bekerja, pekerjaan saudara adalah ibadah saudara. Bisnis saudara adalah ibadah saudara. Itu menyenangkan Tuhan. Amin. Nah ini, next lagi. Nah ini pengajaran terus. Ini ibu-ibu coba saya skip aja ini karena mulai nanti aneh-aneh tuh, bajunya lepas lah, ada yang manifestasi dia buka celana, benar saudara. Nah yang gitu-gitu kita sensor saja. Next. Nah ini masih anak itu lagi, next. Ini bapak-bapak ini dulu bertapa di 3 hari 3 malam di dalam air, tidak makan, tidak minum, di dalam air. Bisa bernafas nggak? Dalam air. Kalau bukan kekuatan supernatural, nggak mungkin kan? Didoakan ya. Pagi ngeri ini kesaksian yang tidak enak kalau saya sampaikan di sini. Next lagi. Ini tadi, next. Ini masih poster namanya. Nah, ini jimat-jimat nih. Kami sedikit saja ya. Ini tasnya itu dari emas itu. Wih, tas kita baru cuma merek biasa, baru kulit binatang. Emas. Keren kan? Apalagi next. Nah, ini patung-patung berhala ini. Ini model jin-jin ini persis. Kalau Tuhan buka mata saudara, saudara akan lihat model setan-setan ini begini. Ya, itu besar daripada yang setinggi setengah tiang ini, setinggi meja ini. Ada yang setinggi meja, ada yang lebih pendek lagi. Nah itu patung itu, wah itu gajah. Itu next lagi. Nah ini masih dompet emas. Nah ini lompat-lompat ini. Jin yang melompat-lompat di kitab Yeremia. Ini modelnya ini. Yang rambutnya begini, orange. Jadi jangan cat rambut jadi orange. Ini cat ungu saja. Enggak, ya. Kalau saudara mau cat silakan lah, langsung enggak apa-apa ya. Silakan cat ungu, orange, merah, pink, cat saja. Selama sopan, amin ya. Selama pantas ya. Kalau saya kira-kira pantas nggak cat rambut? Nah, orang bingung itu dia udah pendek lagi, kegiatan banget. Catnya saya pink lagi, wah saya berkhotbah, wow urapan keren. Nah next lagi, ini patungnya tuh lihat mukanya jahat sekali nih. Nah next lagi, Tuhan tuh, nah ini setan tuh untuk nyimpan kekayaannya disimpan ke patung babi-babi itu. Ya, makanya kita bilang jangan membuat bagimu menyerupai baik tanaman, baik binatang dan segala macam. Wah ini saudara kelihatannya biasa, ini sudah generasi ketiga. Setiap awal tahun memang setan ini penipu. Ini saya nggak apa-apa ya, ada nasi goreng di bawah jadi aman. Ya, itu kayaknya nasi goreng untuk 3 kali makan. Jadi kita ibadah sampai malam. Ya, kalau kurang beli kopi ada. Ya, ini sudah generasi ketiga. Apa sih namanya ini? Semacam guci, keramik ya, keramik celengan babi-babi ini. Ternyata mereka setiap awal tahun, akhir tahun simpan uang di situ. Kepercayaannya itu mendatangkan berkat sepanjang tahun itu. Ini kan niru firman yang namanya buah sulung, betul nggak? Wah, repot ini. Pas berdoa Tuhan kasih tahu, ibu masih simpan masih Pak. Ini punya siapa? Nggak tahu. Saya ingat ada satu anaknya lahir tahun 71. Saya ingat saya masih kecil tahun 72, 73 itu sudah ada Pak. Wow. Berarti sudah berapa puluh tahun, ternyata sudah 3 generasi. Kelihatannya biasa kan? Ini kok ini ya, saya Oke.
Nah, next lagi. Nah, ini dari Dayak. Ini Mandau ya. Pedang Mandau, itu guci-guci. Itu dari Cina, dari dinasti keberapa. Saya udah malas tanyanya. Pokoknya dia serahkan udahlah. Kalau saya udah banyak, saya mikir banyak. Belum penyelesaian. Jangan curinya kan butuh waktu lagi. Begitu saya kasih yang Bapak terus, Bapak aja lah Pak, kami belum biasa kan. Berarti butuh waktu lagi kan. Masa saya bawa pulang naik kereta? Nggak mungkin. Ya, next lagi. Ada panah-panah. Nah, itu sama. Next, ini miniaturnya, ada yang besar, ada yang kecilnya. Wah, iya ini patungnya nih. Serem kan? Nah, ini model tuyul ini. Nah, next lagi. Itu ada batu-batu cincin juga di bawah. Nah, ini cincin berlian dari Israel. Nah, masalahnya bukan Israel, tapi memang pergi dari dulu. Dulu kalau saudara baca, itu tulisan itu ada. Nasional apa tuh? Itu berlian paling bagus. Nah, diamond itu. Tapi ternyata sudah dibawa ke dukun. Ini harga sekitar 80 juta. Berliannya saja di luar emasnya. Bayangkan. Ya, klik lagi. Habis ya. Nah, jadi saudara banyak hal, itu banyak yang saya tidak kasih. Jadi itu poin-poinnya. Tuliskan di tangan saudara, ajarkan. Nah, yang terakhir. Nah, yang terakhir. Saudara lihat ayat 12. Ini keren. Ayat 12 saudara lihat. Dari ulangan tadi. Ya. Suatu negeri yang dipelihara oleh, kita baca bersama ya, biar jadi iman. 1, 2, ya. Suatu negeri yang dipelihara oleh Tuhan Allahmu, maka Tuhan Allahmu tetap mengawasinya dari awal sampai akhir tahun. Katakan amin. Maka Tuhan mengawasi usaha saudara, maka Tuhan mengawasi pekerjaan saudara, maka Tuhan mengawasi pelayanan saudara, maka Tuhan mengawasi rumah tangga saudara, maka Tuhan mengawasi pribadi saudara dari awal sampai akhir tahun. Amin. Meskipun saudara sendiri merasa di akhir tahun ini, aduh, kok begini kali ya Tuhan. Pemeliharaan Tuhan sempurna. Tuhan akan pelihara saudara dan saya sempurna. Cari perkenanannya. Kalau perkenanannya turun atas ibu, atas bapak, maka saudara dipelihara sempurna. Saya mengalami saudara, tidak punya keluarga, tidak punya orang tua, tidak punya apa-apa. Sepertinya, tapi ketika Tuhan memelihara dengan sempurna, wah, jadi berkat bagi banyak orang. Amin. Jadi berkat itu yang penting. Hari ini mungkin hidupmu kayaknya aduh, semangat. Amin. Katakan semangat. Semangat. Tuhan pelihara saya. Tuhan pelihara saya Sempurna. sempurna. Jadi ini akhir tahun, nanti saudara kilas balik. Tahun ini begitu banyaknya Tuhan melakukan hal ajaib. Dan tahun depan lebih banyak lagi. Amin. 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 Setan itu memang kerjanya suka melo-melo, tahu melo-melo. Makanya Halloween itu kan pakai buah, pakai melon, pakai buah labu, karena dia suka melo-melo. Kan itu tahu melo-melo? Sedih-sedih ya. Ya. Tuhan mau kita sukacita. Satu ayat saudara lihat, Ibrani 3 ayat 7 sampai 9. Ibrani 3 ayat 7 sampai 9. Sebelum kita masuk perjamuan kudus, saya panggil pemain musik untuk siap-siap maju. Ibrani 3 ayat 7 sampai 9. Apa kata firman Tuhan? Sebab itu seperti yang dikatakan Roh Kudus, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti kegeraman pada waktu pencobaan di padang gurun, di mana nenek moyang mencobai aku dengan jalan menguji aku, sekalipun mereka melihat perbuatan-perbuatanku 40 tahun lamanya. Next. Ayat 8-nya. Itulah sebabnya aku murka kepada angkatan itu dan berkata, selalu mereka sesat hati. Maka jadi dikatakan jaga hati, dan mereka tidak mengenal jalanku. Jadi saudara,
Kalau kita tidak dengar-dengaran sama Tuhan, kita akan sesat hati. Dan kalau kita sesat hati, sudah melihat pekerjaan Tuhan yang baik, maka murka Tuhan datang. Saya percaya tidak seorang pun di antara kita mau mengalami murka Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari saudara persiapkan hati saudara untuk kita masuk dalam perjamuan kudus. Haleluya Tuhan.